berjumpa lagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu semangat ya dalam belajarnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, untuk materi yang pertama ada bermain di air. Pasti anak-anak suka kan bermain di air? Nah, jadi bermain di air misalnya bisa bermain di kolam, ya kan? Nah, dan sebelum kita bermain di air, kita harus melakukan pemanasan. Tujuannya apa? Jadi tujuan kita melakukan pemanasan supaya otot-otot kita ini melemas, tidak tegang, supaya tidak terjadi cedera ataupun kecelakaan pada saat bermain di air atau pada saat berolahraga. Seperti itu. Nah, untuk bermain air itu sendiri, kan sebelum kita memasukkan diri kita ke air untuk bermain kejar-kejaran dengan teman kita, sebelum peluit itu dibunyikan, kita tidak boleh langsung masuk ke air. Jadi peluitnya bunyi terlebih dahulu, baru kita mulai untuk masuk ke air dan mengejar teman kita, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada materi menghargai perbedaan. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Nah, permainan kejar-kejaran dilakukan oleh kelompok putra dan putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Nah, di sini Erma berteman dengan semua temannya. Ada Lisa, ada Nia, ada Ita, ada Adi, dan ada Agus. Nah, jadi Erma berteman dengan semuanya tanpa membeda-bedakan. Ia tidak membedakan teman-temannya. Mereka bermain dengan rukun. Kerukunan dapat menciptakan kedamaian. Sikap hidup rukun di kelas adalah menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dengan teman walaupun memiliki perbedaan karakteristik individu. Misalnya berbeda asalnya, berbeda agamanya, berbeda warna kulit, dan sebagainya. Nah, contoh sikap hidup rukun yang pertama adalah menolong teman yang jatuh. Nah, misalnya temannya jatuh nih pada saat bermain, jadi kita tolong. Dan yang kedua ada menjalankan piket kelas. Nah, kan biasanya sudah ditentukan kan? Misalnya Lisa piketnya hari apa, Nia piketnya hari apa. Jadi harus dikerjakan piket kelasnya. Dan yang ketiga ada melaksanakan upacara dengan tertib. Jadi pas upacara jangan ngobrol dengan temannya atau malah bersenda gurau. Jadi harus melaksanakan upacara dengan tertib. Dan yang keempat adalah saling menghargai. Nah, di sini walaupun misalnya kita berbeda dari segala hal, dari segi agama, dari segi suku dan sebagainya, tapi tetap kita harus saling menghargai, ya. Seperti itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada memahami isi dongeng. Di sini ada dongeng dengan judul penyakit si Sasa. Nah, mari kita baca bersama-sama. Nih, nah, suatu hari di tepi hutan terjadilah perjanjian damai antara kucing dan Sasa. Kita berbaikan, kata kucing girang. Kita berbaikan, sahut Sasa spontan. Kita tidak akan bermusuhan lagi, kata kucing tiba-tiba. Kita tidak akan bermusuhan lagi, sahut Sasa. Kening kuci mulai berkerut, tampaknya Sasa latah. Muncul niat usil kuci. Dasar angsa nakal, kata kuci. Dasar angsa nakal, ceplos Sasa. Hah, Sasa segera membekap mulutnya sendiri atau menutup mulutnya sendiri. Kuci tertawa cekikikan dan Sasa tampak marah. Kuci lari dikejar Sasa. Kaki kuci terantuk batu dan berdarah. Kuci meminta tolong pada Sasa. Sasa menolong kuci, darah pun berhenti mengalir. Kaki kuci sembuh. Nah, itulah kehebatanku, jelas Sasa. Kuci pun berterima kasih pada Sasa. Kuci berjanji tidak akan mengageti Sasa. Sekarang mereka benar-benar berdamai. Nah, di sini ceritanya ada persahabatan antara kuci si kucing dan Sasa si angsa. Jadi di sini penyakit si Sasa ini latah. Jadi suka apa yang orang omongkan dan mengagetkan si Sasa, lalu dia juga akan mengatakan hal yang sama seperti itu. Dan di sini lalu si kucing kena batunya akibat mengolok-olok si Sasa. Si kucing terantuk batu kakinya kan, lalu berdarah. Dan si Sasa menolong si kucing.
Nah, bisa dilihat di sini watak si Sasa, angsa, baik kan karena masih mau menolong meskipun si kucing sudah mengolok-oloknya. Dan tempat ataupun latar terjadinya dongeng ini adalah di tepi hutan. Seperti itu ya. Nah, itu tadi penjelasan untuk materi hari ini. Yang pertama ada bermain di air. Ingat, sebelum kita bermain di air, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya otot-otot kita lemas ya, tidak tegang, agar tidak terjadinya cedera atau kecelakaan pada saat bermain atau pada saat berolahraga. Nah, dan juga pada saat bermain di air kan kita tidak langsung terjun ke air untuk bermain kejar-kejaran, tetapi kita harus menunggu peluit dibunyikan terlebih dahulu, baru kita boleh masuk ke air lalu bermain kejar-kejaran. Di sini konteksnya bermain di airnya adalah bermain kejar-kejaran bersama teman ya. Nah, dan untuk materi yang selanjutnya adalah menghargai perbedaan. Jadi di sekolah kan kita punya perbedaan yang banyak ya dengan teman kita. Misalnya kita beda agamanya, ataupun misalnya beda kesukaan warnanya, beda asalnya, tapi kita harus tetap saling menghargai. Oke? Dan yang ketiga adalah memahami isi dongeng. Tadi sudah dibacakan dongeng dengan judul Penyakit si Sasa, di mana watak Sasa si angsa dalam cerita tersebut ataupun dalam dongeng tersebut adalah baik karena masih mau menolong si kucing yang sudah mengolok-oloknya. Dan tempat ataupun latar terjadinya dongeng tersebut adalah di tepi hutan, seperti itu. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.